Messilgers masih ada harapan bela timnas Indonesia dan bereaksi soal Justin Hubner PSSI ingin lebih lagi. Melalui Instagram, Messilgers bereaksi saat Justin Hubner memposting dirinya berseragam timnas Indonesia. PSSI juga ingin berbicara lagi dengannya. Kabar Justin Hubner akan dinaturalisasi untuk bisa main di timnas U20 Indonesia juga sampai ke telinga Messilgers. Namun, kabarnya Messilgers tidak direstui orang tua sehingga PSSI batal memasukkan namanya ke dalam daftar yang pemain yang akan dinaturalisasi. Saya menjadi saksi kalau secara pribadi kedua pemain ini, Hilgers serta Kevin, sangat ingin bermain di timnas Indonesia, tapi sayangnya kedua orang tuanya mereka belum memberikan izin. Mohon jangan dihujat, mana tahu suatu hari pikiran orang tua mereka berubah, kata Hassani. Nyatanya, Messilgers mengkonfirmasi bila kabar itu kurang tepat. Hari ini dinyatakan saat diwawancarai media Belanda Elf Football pada awal Oktober 2022 lalu, ia mengaku masih terbuka untuk membela timnas Indonesia, namun tidak sekarang. Sampai media mengatakan bahwa orang tua saya tidak mengizinkan saya, tetapi itu tidak benar. Saya masih terbuka untuk itu, tetapi saya baru berusia 21 tahun. Tambahnya, PSSI melalui perwakilannya Hamdan Hamidan langsung merespon kode dari Messilgers di komentar postingan Justin Hubner. Kemungkinan PSSI bakal berdiskusi lagi dengan Messilgers mengenai proses naturalisasinya. Bisakah kita bicara? Balas Hamdan. Namun belum ada respon lanjutan dari Messilgers. Apakah PSSI akan berusaha lagi melobi Messilgers untuk bisa dinaturalisasi? Jika bukan karena restu orang tua, apa yang membuat Hilgers batal dinaturalisasi oleh PSSI pada awal 2022 lalu? Patut kita tunggu. Prediksi line up timnas U20 Indonesia versus Moldova, Hoki Caraka dan Rabani Tasnim bisa hadirkan duet maut. Timnas U20 Indonesia bakal melakoni laga uji coba lanjutan di Turki dengan menghadapi timnas U20 Moldova. Dalam laga ini, diprediksi skuad Garuda Nusantara bakal tampil memukau dengan hadirkan duet maut Hoki Caraka dan Rabani Tasnim. Pelatih timnas U20 Indonesia, Sintayong tak ragu dalam melakukan rotasi pemain. Apalagi dalam pemusatan latihan di Eropa, tentu saja Sintayong akan memaksimalkan para pemain timnas U20 Indonesia. Oleh karena itu, rotasi pemain tentu saja perlu dilakukan untuk bisa menemukan komposisi yang pas buat tim merah putih. Setelah menjalani 2 laga uji coba sebelumnya, tim asuhan Sintayong bakal kembali melakoni uji tanding. Uji tanding timnas U20 Indonesia terdekat yakni menghadapi timnas U20 Moldova. Muhammad Ferrari dan kawan-kawan direncanakan bakal menjajal kekuatan Moldova pertama kali 1 November 2022. Setelah itu, untuk uji coba kedua bakal berlangsung pada 4 November mendatang. Melawan Moldova akan menjadi uji coba ketiga skuad Garuda Nusantara selama menjalani TC di Turki. Sebelumnya, skuad Indonesia meraih kemenangan 2-1 atas Çakal Rizespor, setelah itu kalah 1-2 dari Turki. Kalah dari Turki tentu saja membuat timnas U20 Indonesia harus bangkit dan bisa menunjukkan kemampuannya. Untuk itu, timnas U20 Indonesia diharapkan bisa meraih hasil positif saat menghadapi Moldova nantinya. Dengan target seperti itu, apalagi laga kali ini akan ditayangkan di televisi Indonesia, Sintayong diprediksi bakal melakukan percobaan kompetisi baru untuk starting 11. Tentu hal ini harus dilakukan karena timnas U20 Indonesia akan menjadi hiburan buat para pecinta sepak bola tanah air di tengah gegap gempita kulit bundar Indonesia. Seperti diketahui, sampai saat ini luka menyakitkan dari tragedi Kanjuruhan masih melekat di hati masyarakat. Untuk itu, penampilan timnas U20 Indonesia dengan ditayangkan di televisi ini bisa menjadi penghibur untuk sepak bola tanah air. Namun, untuk laga ini diyakini tak akan banyak perubahan yang terjadi. Untuk posisi tembak terakhir timnas U20 Indonesia diyakini bakal masih dipimpin Aditya Arya Nugraha. Hal ini karena kiper andalan Cahya Supriyadi belum lama ini bergabung dengan tim di Turki sehingga masih membutuhkan waktu. Setelah itu, untuk lini belakang, Sin pastinya masih akan mempercayakan pada pemain andalan skuad Garuda Nusantara, yakni Muhammad Ferrari, Robby Darwish, dan Dimas Juliono. Kemudian, posisi wingback kanan dan kiri, pelatih asal Korea Selatan diyakini masih akan menurunkan pemain andalannya, yakni Kakang Rudianto dan Frankie Misa. Posisi tengah pastinya masih akan diisi oleh pemain andalan lainnya, yakni Marcelino Ferdinand, Zanadin Faris, dan Arkan Fikri. Serta lini depan diyakini akan ada duet maut yang terlahir, yakni Hoki Caraka dan Rabani Tasnim.